Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para hadirin hadirat jamaah pengajian Ahad pagi di Aula Pesantren Ilmu Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang positif sejak kita bangun dari tidur, lantas melaksanakan sholat subuh, dan pagi hari ini kita melanjutkan dengan hadir majelis ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ta'lim ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Allahumma amin. Demikian juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah, terutama Ayahanda Ki Basari Alawi dan Ibunda Komaria binti Abdul Hamid, yang mana beliau adalah perintis dari majelis kita pagi hari ini atau Ahad pagi. Mudah-mudahan beliau berdua diberi tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kuburan beliau berdua diluangkan, diluaskan oleh Allah SWT. Dan juga semua keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka diampuni segala kesalahannya dan pahala-pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Sebagaimana kita membaca kitab Minhajul Qasidin yang minggu lalu sudah kita buka. Ini kitab karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi. Dan kitab ini tiada lain adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan kita kecipratan barokahnya. Saya lanjutkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menapaki suatu jalan atau melewati atau melalui suatu jalan, yaltamisu bihi ilman, ia pergi untuk mendapatkan ilmu, yaitu berangkat dari rumah atau dari tempat kediamannya ke tempat majelis taklim melalui jalan sebagaimana umumnya, dan tujuan pergi itu adalah yaltamisu, untuk mendapatkan dalam perjalanan itu ilman,
satu ilmu, maksudnya ilmu agama, ilmu syariat, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya dengan perjalanan itu, thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ini bisa berlaku kepada jamaah kita yang berangkat dari rumah, ya, baik kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu yang tadi pagi berangkat dari rumahnya sampai ke tempat pengajian ini, atau juga para santri yang mulai berkemas-kemas dari kamarnya, ya, kemudian datang ke aula. Nah, ini juga perjalanan, ya. Alhamdulillah saya juga perjalanan ini, ada perjalanannya. Dari rumah saya sana, kemudian walaupun naik mobil, ya sama ya, naik mobil dengan perjalanan kan sama ya. Artinya perjalanan atau gitu ya, naik apapun. Jadi perjalanan itu tidak harus dengan jalan kaki kan. Ya, mau naik mobil, naik angkot, naik motor, jalan kaki kan gitu ya. Namanya perjalanan. Maka dalam perjalanan kita tadi itu sebenarnya Allah SWT sudah membukakan pintu kita untuk masuk surga. Jadi andai kata ada orang yang berjalan menuju tempat pengajian, kemudian di tengah perjalanan atau di saat dia mengaji, nyawanya dicabut oleh Allah. Itu berarti orang tersebut mendapatkan jalan yang sangat mudah untuk masuk surga. Begitu. Ya kalau Allah yang sudah membukakan jalan, sebesar apapun dosa kita yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan, tapi kalau Allah berkenan untuk membukakan surga, maka dosa-dosa itu enggak ada artinya. Ya. Artinya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya kita ini belajar dan hadir di majelis taklim. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ruwiya anhu, dan juga diriwayatkan juga anhu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis dalam riwayat lain, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma. Nah, ini yang saya katakan tadi. Man ja'ahul mautu, barang siapa yang kehadiran atau kedatangan al mautu, kematian, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan ia ini sedang dalam keadaan mempelajari ilmu atau mencari ilmu. Liyuhya bihil Islam, tujuan untuk mencari ilmu itu adalah untuk menghidupkan Islam. Ya, meramaikan, memakmurkan agama Islam. Agama Islam itu perlu dimakmurkan. Ya, jadi sebagaimana juga Allah itu perlu ditolong. Intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Menolong Allah sama dengan juga yuhyi bihil Islam. Apa maksudnya? Menghidupkan dengan ilmu itu, yaitu agama Islam. Kalau masyarakat muslim, umat Islam itu tidak peduli dengan adanya majelis taklim, tidak peduli dengan apa yang dikatakan sebagai pertolongan kepada Allah atau untuk Allah, maka Allah tidak akan menghidupkan hati atau tidak akan membukakan pintu surga. Demikian juga kalau umat Islam tidak peduli apabila gitu ya, Islam ini memerlukan tangan-tangan terampil, tapi tidak mau peduli, asik dengan kerja, asik dengan dirinya sendiri, ya dah. Tapi kalau kita hadir majelis taklim, ini sama dengan menolong agama Allah. Jelas ya? Demikian juga, misalnya tatkala ada orang yang menghina Allah, ya,
Maka kita perlu menolong Allah. Maksudnya gimana menolong Allah itu? Ya kita lawan orang yang menghina Allah begitu. Yaitu dengan cara-cara yang baik. Kalau kita misalnya pejabat ya, dan kita mampu menangkap penghina Allah, maka dengan jabatan kita itu kita menangkap si penghina Allah. Ini sama dengan kita menolong Allah. Itu dalam firman Allah, in tansurullah, apabila kalian menolong Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong kalian, yaitu memberi kemenangan kepada kalian. Itu maksudnya. Sama dengan di sini. Ya. Mancahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam. Barang siapa yang kedatangan mati, sedangkan dia dalam keadaan mencari ilmu. Yang ilmu itu dicari demi untuk menghidupkan Islam. Ya, maka hasilnya apa? Hasilnya kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatun wahidah. Kana bainahu, antara dirinya, wa bainal anbiya, dengan para nabi itu, fil jannah, kelak di surga, ada satu derajat, ya, cuman satu derajat saja. Darajah wahidah, hanya satu derajat. Jadi begini, di surga itu bertingkat-tingkat ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang awam, tapi dia muslim. Dia tidak pernah berbuat kebaikan. Dia hanya pernah membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya. Kemudian dia abai terhadap ajaran agama Islam. Sholat enggak. Zakat enggak. Puasa enggak. Haji apalagi, ya enggak. Dan amalan-amalan sunnah lainnya enggak mau. Ya urusan kerja. Hanya kerja saja dia. Apakah dia bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Walaupun didahului masuk neraka. Karena orang yang sudah bersyahadat menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu ada jaminan masuk surga walaupun sebelumnya itu misalnya didahului dengan masuk neraka sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi suatu saat setelah sekian lama di neraka, maka orang yang beriman kepada Allah pasti akan masuk surga. Hanya saja surga ibarat sekolah, itu kelas berapa? Ya, jadi kalau gambaran lebih mudah ini ya, surga itu berkelas-kelas. Kalau ini jenjang ya, ibarat jenjang. Yang paling rendah ya kelas 1. Ya, mungkin kalau dalam pendidikan kita paling rendah ya kelas 1 SD, barangkali begitu. Ya, ada orang yang dia baca syahadat. Kalau tadi kan baca syahadat kemudian tidak melakukan apapun. Ya gambarannya. Maka dia kelak masuk surganya kelas, ibarat kelas berapa? 1 SD. Kemudian ada orang yang baca syahadat. Ya, dia tidak melakukan amalan-amalan kecuali hanya sholat saja. Sholatnya lengkap. Suruh zakat tidak mau zakat. Suruh puasa males. Rokokan di jalan. Ya ada. Misalnya. Ya ada. Suruh apa lagi? Suruh umroh atau haji. Apalagi uangnya dipakai berfoya-foya. Tapi dia sholat. Maka dia ini lebih baik daripada muslim yang tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak puasa tadi itu. Ya, Ramadan tidak puasa dia. Makan di mana-mana. Dosa pada dosa? Dosa. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak sholat, oh ini yang sholat ini jauh lebih baik. Ibarat, saya katakan, ibarat dia ini kelak masuk surga, tapi masih kelas 2 SD. Naik setingkat. Terus gimana dibandingkan dengan orang yang sudah Islam,
dia sholat, dia puasa. Tapi waktu zakat tidak mau zakat dia. Ya enggak? Pelit dia ini. Tidak mau zakat. Ngapain? Uang aku yang kerja kok uangku dikasihkan orang lain. Ya, tidak mau dia. Mau haji, alah haji jauh. Mending di sini aja untuk rekreasi misalnya uangnya ya. Gimana kualitasnya? Iya dia muslim. Sholat enggak? Dia sholat. Puasa. Ya daripada malu sama tetangga mending puasa. Ikut puasa Ramadan. Itu jauh lebih baik daripada yang hanya sholat saja enggak mau puasa. Ibarat masuk surga. Dia seperti orang naik kelas 3 SD. Demikian. Semakin orang itu banyak ibadahnya. Ibadah semakin banyak. Maka dia bisa sampai kelas SMA barangkali ya. Bahkan dia ibarat kuliah, bahkan sudah doktor. Wah ini kalau sudah tingkatan yang sudah tinggi, ya amaliannya banyak. Ibarat apa? Kalau di jenjang pendidikan adalah doktor, bahkan orang yang minal aulia, dekat kepada Allah. Ibarat jenjang pendidikan formal, itu kan tidak ada yang lebih tinggi dari profesor kan? Ya enggak? Nah, ini adalah kelasnya profesor, ibarat ini jenjang pendidikan formal. Paling tinggi yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah ya. Di antaranya adalah para ambiya, kemudian para aulia. Nah, orang tadi itu ya yang mencari ilmu kemudian meninggal dunia di saat mencari ilmu, maka dikatakan kedudukan dia orang ini yang mencari ilmu yang meninggal dunia ini dengan derajat nabi ya atau para nabi. Yang para nabi itu ibarat kelasnya profesor-profesor, maka dia diberi predikat doktor barangkali begitu. Ya, dalam jenjang pendidikan sudah dekat sekali cuma 1 derajat di bawah para nabi. Kalau paling tinggi jenjang pendidikan kan profesor ya, dalam dunia formal ini ya, di bawah profesor apa? Doktor. Maka orang yang ahli mengaji ini ibarat ini doktoral ya, sedangkan para nabi itu ibarat apa? Para profesor dalam dunia pendidikan formal. Begitulah kemuliaan orang yang meninggal dunia di saat tercatat sebagai orang yang ahli mencari ilmu. Artinya ya ikhwan bahwa orang mencari ilmu itu tidak sembarangan. Ya, nah agar kita tetap tercatat sebagai ahli majelis taklim. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini kan sudah teruji ya. Senang majelis taklim hadir, kan begitu ya. Bahkan sudah punya anak, punya cucu hadir majelis taklim, ini berarti apa? Teruji. Maka apabila meninggal dunia dan tercatat sebagai salah satu anggota majelis taklim, ini termasuk adalah orang-orang yang akan dicatat oleh Allah SWT sebagai pencari ilmu. Nah, para santri dan adik-adik remaja yang senang apa mencari ilmu, jangan sampai nanti setelah menikah, setelah berkeluarga, ya, setelah berkeluarga enggan hadir majelis taklim, jangan. Nanti dalam catatan nggak ada lagi namanya Fulan bin Fulan dulunya ahli majelis taklim belajar. Sekarang sudah mantan. Wah jangan. Rugi nanti kalau meninggal dunia tercatat cuman mantan pelajar ilmu, mantan apa? Thalibul ilmi, ahli mencari ilmu, ya enggak? Mantan saja, rugi. Maka tidak ada predikat seperti tadi itu. Yang mendapatkan derajat doktoral tadi itu rugi jadinya. Jelas ya? Maka di mana saja ada majelis ilmu, kalau bisa kita hadir di dalamnya atau di situ. Syukur-syukur kalau kita mempunyai ilmu kemudian menyampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat. Di samping kita ini sebagai pelajar ilmu, thalibul ilmi dan juga menyampaikan ilmu atau dai yang menyampaikan apa ilmunya kepada masyarakat, itu tentu pahalanya derajatnya lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir saja sudah luar biasa, apalagi berani untuk menyampaikan ilmu. Ya kurang lebih begitu. Wa kana ba'dul hukama yaqulu, sebagian dari ahli hikmah itu mengatakan, laita syi'ri, andai kata
Ayu syai'in adraka man fatahul ilmu wa ayu syai'in fata man adrakal ilma. Ayu syai'in, segala sesuatu itu, adraka man fatahul ilmu, didapati orang yang ketinggalan ilmu. Wa ayu syai'in fata man adrakal ilma. Dan apa saja yang fata terlewatkan bagi orang yang mencari ilmu. Maksudnya begini. Andaikan saja aku ini mendapati semua ilmu yang ditinggal atau tertinggal oleh para pencari ilmu. Pencari ilmu namanya mencari kan. Seperti hari ini kita mencari ilmu di sini membahas tentang fadilah ilmu. Tapi kita tidak membahas tentang fadilah ilmu nahwu misalnya. Itu kan di saat ini kan kita kan tertunda ya enggak? Tidak mendapatkan ilmu cara membaca nahwu. Tata cara ilmu nahwu. Namanya fata. Sudah? Atau semua ilmu yang saat sekarang ini sedang dipelajari. Apa? Ya tentang fadilah, menjadi pemilik ilmu, mencari ilmu itu sedang kita pelajari. Kata sebagian ulama ahlul hikmah, andai kata aku ini bisa mendapatkan semua yang oleh masyarakat, oleh umat Islam pelajar ilmu itu tertinggal, ilmu-ilmunya. Dan juga yang sudah dipelajari, tentu aku akan berbahagia sekali. Maksudnya adalah beliau menginginkan atau mereka ahlul hikmah ini menginginkan tidak ada satupun ilmu yang tertinggal untuk dipelajarinya. Paham? Ya. Kenapa? Karena mengetahui fadilah ilmu dan juga hadir majelis taklim itu fadilahnya besar sekali. Dikatakan juga andai kata masyarakat atau umat Islam itu dibukakan rahasia tentang fadilah majelis taklim. Ya, hadir. Maka tidak ada satupun orang Islam yang meninggalkan majelis taklim. Barangkali begitu. Ya, kenapa? Saking besarnya fadilah keutamaan hadir majelis taklim. Begitu. Saya lanjutkan. Wa min fadailit ta'limi, adapun termasuk dari fadilah-fadilah hadir majelis taklim, ma akhrajahu fi sahihaini, apa yang diriwayatkan di dalam kitab as-sahihaini, yaitu kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Sahl bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, sahabat ini ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aliyin radhiyallahu anhu, mengatakan atau memberitahu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa yang diberitahu? Tentang apa? Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Sekira engkau, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya, hai Ali, barangkali begitu. Sekira engkau dapat memberi pemahaman atau hidayah, mendatangkan hidayah untuk seseorang. Orang yang semula kafir menjadi muslim. Orang yang semula bodoh menjadi pandai. Orang yang semula itu awam, tidak mengenal dunia majelis taklim, diajak. Maka dia mengenal majelis taklim, ya, mengajak itu maksudnya ya. Li ayyahdiyallahu bika rajulan. Sekira Allah memberikan hidayah atas usahamu, hei Sayyidina Ali, rajulan wahidan, satu orang saja. Satu orang saja. Kalau kita mampu mengajak orang untuk berbuat baik, satu orang saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun laka, itu lebih baik bagimu min ayyakuna laka humrun na'am,
dibanding engkau mempunyai sekelompok onta yang berwarna kemerah-merahan. Di zaman itu harta yang paling dikagumi atau harta yang paling disenangi, yang paling mahal harganya adalah onta yang berwarna kemerah-merahan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau zaman sekarang ini harta yang paling disenangi selain uang ini maksudnya itu bisa menjadi kebanggaan, rumah bertingkat misalnya, ya, atau mobil yang istimewa. Ini mobil apa ya contohnya? Ferrari misalnya, ya dah, mobil yang kelas-kelas itu, mobil mewah. Semacam itu ya, itu kan kebanggaan. Kadang-kadang kalau misalnya ada orang melihat ada mobil Ferrari jalan di jalan raya, wih bagus ini, bagus, berapa harganya? Kayak gitu, itu namanya benda atau barang yang sangat mahal harganya. Di zaman Nabi saat itu, benda seperti itu yang paling mahal harganya dan berkelas adalah onta yang berwarna kemerah-merahan. Sangat disenangi, digemari oleh masyarakat Arab. Maka itu dijadikan peribahasa, ya enggak? Intinya begini, kalau engkau mengajak orang berbuat baik, semula orang tersebut kurang baik, kan banyak ya di masyarakat orang kurang baik kan banyak ya. Tidak harus orang kafir jadi muslim, tidak harus. Tapi orang kafir jadi muslim itu alangkah baiknya, kan begitu ya. Misalnya di suatu perkampungan, ada orang yang senang, mohon maaf, adu ayam misalnya ya. Kemudian kita dekati, Pak, kasihan Pak, ayamnya itu kok sampai berdarah-darah Pak. Masa kita enggak punya pri keayaman misalnya gitu ya. Akhirnya orangnya sadar. Oh gitu ya, iya kasihan ya. Ayam kan juga punya rasa sakit kan gitu. Akhirnya kita kasih tahu. Ternyata orangnya nurut sama kita. Ya sudah, kalau gitu ayam-ayam aduan ini saya jual semuanya atau saya sembelih aja. Gak jadi ayam aduan tapi jadi ayam sayur misalnya ya. Sudah gak ada lagi aduan ayam di kampung tersebut berkat kita mengajak. Paham? Berkat kita berdakwah mengajak orang tersebut. Nah, orang yang ahli adu ayam tiba-tiba sadar dia meninggalkan pekerjaan jeleknya tersebut. Apalagi kalau kita ajak, ya daripada adu ayam Pak kan mending ke masjid. Mending kemana? Ke masjid. Ternyata dia ikut. Ya sudah, saya mulai nanti ini saya nggak mau adu ayam. Saya mau ngaji di masjid. Ya, saya mau etikaf, saya mau sholat. Loh, ajakan kita semacam demikian itu di hadapan Allah lebih mulia, lebih terhormat daripada kita mempunyai harta yang melimpah ruah yang digambarkan oleh Nabi sebagai humrun na'am, yaitu sekelompok atau segerombolan onta yang berwarna merah. Mungkin kalau zaman sekarang ya itu kita memberikan masukan dan mengajak orang berbuat baik ya, itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan ada orang zaman sekarang mempunyai mobil Ferrari 10 unit misalnya. Berapa harganya 10 unit? Ya ada. Dan lain sebagainya. Jelas. Begitulah gambaran dari hebatnya mengajak kebaikan. Termasuk juga mengajak hadir majelis taklim. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, innal ladzi yu'allimun nasa al khaira. Sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain al khaira, kebaikan. Jadi kalau kita mengajak atau mengajarkan kebaikan itu tidak harus menjadi ulama dulu, tidak harus menjadi kiai dulu, tidak harus menjadi ustadz dulu ya. Tapi apa yang kita ketahui dari kebaikan dan kita ajarkan, kita mengajak-ngajak orang lain untuk berbuat baik. Contohnya secara umum ini ya, secara umum. Orang sedekah itu kan baik. Kalau orang pelit itu jelek, kan begitu ya secara umum ya. Orang umat Islam lah, untuk mengetahui bahwa sedekah itu baik, kan tidak perlu jadi ustadz dulu kan. Ya, masyarakat awam pun juga tahu kalau sedekah itu adalah baik. Sebaliknya, yang namanya pelit itu buruk.
Gak usah jadi seorang ustadz ya atau kiai untuk mengetahui bahwasanya pelit itu buruk. Masyarakat awam pun juga tahu kalau pelit itu buruk ya. Nah, kalau misalnya kita mengajarkan, kita sebagai orang awam mengajarkan kebaikan. Maksudnya dalam bab ini tadi kita mengajak orang untuk senang sedekah. Walaupun kita mengajaknya tanpa dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, dalil-dalil pendapat para ulama. Kita cukup mengajak. Ya, misalnya, ayo teman ya, ayo teman kita sedekah yuk. Kasihan itu ada orang fukoro, ada orang masakin. Ini perlu bantuan. Kalau zaman sekarang ada kan transfer untuk orang yang sedang sakit misalnya ya. Ayo kita yuk, patungan yuk misalnya gitu ya. Maka yang diajak kok mau. Orang yang diajak itu kok mau. Maka ini yang dimaksudkan orang mengajak kebaikan. Walaupun tidak harus ditanya dalilnya apa. Ya, ayat Al-Qur'annya apa. Kan gitu ya. Sekarang kan banyak orang demikian. Kalau tidak pakai dalil ayat Al-Qur'an gak mau katanya ya. Ya itu gak perlu-perlu amat. Walaupun dengan dalil Al-Qur'an itu sangat baik. Tapi apakah setiap mengajak kebaikan harus pakai dalil? Ya enggak lah. Karena kita sudah paham mana yang dikatakan amalan itu baik dan mana yang dikatakan amalan itu buruk. Kan begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Tastaghfirulahu, maka akan memintakan ampun bagi orang yang mengajak kebaikan itu apa? Kullu dabbatin, semua binatang yang melata. Juga tidak hanya melata saja, semua binatang ya. Hattal hut fil bahri, sampai al-huti. Ikan-ikan fil bahri yang ada di lautan, juga yang ada di sungai. Mereka itu pada memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang senang mengajak kepada kebaikan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Coba kita bayangkan berapa sih jumlah hewan yang melata di dunia ini sekarang kira-kira berapa itu jumlahnya? Susah. Untuk menghitungnya sangat susah. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Jangankan jumlah satu persatuan untuk dihitung. Berapa? Untuk jenis hewan yang melata atau yang merangkak di bumi saja, jenisnya itu susah untuk dihitung. Betul apa enggak? Ya mungkin yang mudah kita kenal sebut saja kucing, ya, ayam, kambing, sapi, kan begitu ya. Kerbau, apa? Itu yang real sering kita lihat. Lah kalau kita masuk kebun binatang aja, kita kadang-kadang nggak tahu nama-namanya ini aneh-aneh namanya, ya dah. Itu baru jenisnya. Belum lagi yang ada di lautan. Jenis ikan lautan itu berapa jumlahnya? Wah, banyak sekali. Jumlahnya gimana? Jumlah, misalnya ada ikan tongkol gitu aja. Itu satu tongkol, kedua tengiri misalnya ya. Ketiga apalagi? Nah, ikan kakap. Nah, ini aja 3 jenis. Sekarang kalau dihitung berapa sih di lautan Indonesia aja ya. Tongkol itu ada berapa ekor? Waduh ini ribuan. Paham ya? Ribuan. Itu baru tongkol. Nah terus satunya lagi apa tadi? Tengiri. Berapa jumlah? Berapa ekor? Waduh. Jutaan. Demikian dan seterusnya. Sudah macam jenisnya banyak. Belum lagi jumlah nominalnya sangat banyak. Semua itu memohonkan ampun kepada Allah ya bagi orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Maksudnya dai yaitu mengajak para dai yang mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitu hebatnya orang berdakwah atau mengajar atau juga mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Kayak tadi itu ya. Mengajak kebaikan tapi juga ada nilai nahi mungkarnya. Mengajak kebaikan orang yang biasa ahli adu ayam. Kan gitu kan? Diajak, ayo Pak ke masjid.
Ya, namanya mengajak kebaikan. Sedangkan nilai nahi mungkarnya mengatakan, kasihan Pak ayamnya ini kalau saling mematukkan kasihan, maka juga ada rasa sakit. Ya dah, di ayam tersebut itu besok kelak akan ada hitungannya tersendiri Pak di akhirat. Kalau Bapak akan tetap mengadu ayam, maka besok Bapak akan mendapatkan dosa-dosa dan dosa. Setiap adu ayam pasti ada dosa. Itu namanya nahi mungkar. Ya dah, Bapak jangan adu ayam lagi, tapi ayo ke masjid. Nah, ayo ke masjidnya namanya amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu maksudnya. Dan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu pahalanya jauh lebih baik ya dibandingkan harta apapun yang paling berharga di dunia ini. Begitu kurang lebih ya. Dan yang utama lagi, siapa saja mengajak amar ma'ruf dan nahi mungkar, ternyata Allah akan memberi ampunan sebanyak apa? Karena banyaknya binatang-binatang yang ada di dunia ini, baik dalam lautan maupun di daratan, untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang tersebut. Itulah kemuliaan siapa? Orang yang ahli apa? Dakwah di jalan Allah. Waruya nahwu dzalika fi haditsin marfu'in. Diriwayatkan juga yang semisal itu pada hadis yang marfu' atau disandarkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ingkila, andai kata ada yang tanya, ma wajhu istighfaril hauti lil muallim? Apa sih sebab al-hut, apa ini? Ikan-ikan di laut itu kok memintakan istighfar ampunan kepada orang yang mengajar, orang yang mengajak kebaikan. Fal jawabu, maka jawabnya adalah anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hattal huti. Bahwasanya kemanfaatan ilmu itu ya'ummu, menyeluruh, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu, hattal hut, sampai hewan-hewan yang ada di dalam lautan atau ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Fa innal ulama, karena para ulama atau orang-orang yang mengerti itu, arafu bil ilmi, mereka memahami ilmu ma yahillu wa yahrumu, apa yang dihalalkan di dalam syariat dan apa yang diharamkan. Wa auzu, dan berwasiat bil ihsani, dengan selalu berbuat baik, ila kulli syai'in, kepada segala sesuatu, hatta ilal madbuhi wal huti, sampai ada pelajaran dari para ulama itu tata cara menyembelih hewan, ya, dan juga menyembelih atau memasak hewan laut, ya, ikan, ya. Seperti begini, di dalam Islam itu kan haram ya, ada hewan hidup tiba-tiba dibakar, kan haram hukumnya. Atau hewan hidup langsung digoreng, haram, tidak boleh. Ya, jadi bagaimana kalau kita menemukan hewan yang akan kita masak, misalnya ayam, maka harus diapakan? Disembelih terlebih dahulu sampai mati. Setelah mati baru digoreng. Itu ajaran siapa? Ajaran para ulama. Dari mana para ulama kok tahu? Ya dari ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena proses penyembelihan pun juga tidak sembarangan ini. Salah satu proses penyembelihan itu syaratnya pisau harus tajam. Tidak boleh pisau tumpul, ya dak. Pisau tumpul dipakai sembelih ngekek nggak mati-mati, ya dak. Kasihan. Apalagi sampai darahnya mengucur nggak mati-mati. Kasihan apanya? Hewannya. Kan begitu kan dalam aturan syariat. Nah ini yang bisa menyampaikan adalah orang-orang yang ahli ilmu, kemudian menyampaikan pada masyarakat, itulah mu'alim ya, para mu'alim, para ulama, begitu. Bagaimana dengan ikan di lautan, kok mereka juga beristighfar? Iya sama, kalau kita menangkap ikan, ingin kita goreng, tidak boleh. Ikan hidup langsung dimasukkan penggorengan dengan
apa namanya, minyak yang panas. Tidak boleh. Harus apa? Ya didiamkan dulu sampai mati. Kalau enggak ya di apakan namanya? Dalam kutip ya, bukan disembelih nih kalau ikan ya, diseseti gitu ya, diapakan ya, dipotong mati sudah ya. Begitu caranya. Setelah mati barulah digoreng. Demikian juga mau dibakar. Kan kita suka juga ayam bakar, suka enggak? Ikan bakar, suka enggak? Suka. Tapi harus mati dulu baru dibakar. Enggak boleh. Hewan hidup lantas dibakar itu enggak boleh. Sekarang ini khususnya yang adik-adik ini ya. Itu kalau lagi melihat di medsos, dunia medsos itu masakan, saya kadang-kadang ngeri sekali. Khususnya yang ada di negeri Cina ini. Nah, di negeri Cina ini nggak tahu apa dosa. Itu kadang saya melihat ada seperti kayak apa ya, gurita gitu ya. Makan gurita. Nah, gurita ini dimasukkan di penggorengan dalam keadaan hidup. Gimana ini? Kan menyiksa namanya. Ya maklum mereka orang kafir, tidak ngerti ajaran syariat. Andai kata kita makan gurita yang kita goreng, mestinya harus dibiarkan dulu sampai mati baru digoreng. Bukan hidup langsung digoreng. Demikian juga di tempat kita di Indonesia sudah ada. Model masakan seperti itu sudah ada. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh ya menyiksa binatang ya walaupun tujuannya untuk dimakan. Kalau kita suka berburu, contoh ini. Kalau kita suka berburu burung, ini remaja-remaja ini suka berburu kadang-kadang ya. Kalau tujuannya untuk senang-senang saja, kata orang Jawa titis-titisan, untuk tepat-tepatan sasaran. Setelah ditembak atau diketepel, kemudian dibiarkan. Dosa itu. Tidak boleh. Tapi kalau berburu untuk dimakan, boleh jadinya. Ya. Jadi berburu itu juga ada aturannya. Berburu untuk main-main tidak boleh. Asik ini, yang penting kena banyak ini. Gitu ya. Tidak boleh. Kecuali terhadap binatang-binatang yang memang sunnah untuk dibunuh. Ada binatang yang bahaya sunnah untuk dibunuh. Ada. Contohnya misalnya apa ya? Anjing rabies, anjing gila, anjing rabies. Ya, anjing yang bisa menularkan penyakit rabies itu boleh dibunuh. Jelas ya? Atau ular hitam yang racunnya ini mematikan, maka boleh dibunuh. Walaupun dengan tata cara tertentu, ya, dibakar tidak boleh, kalau dibunuh boleh. Sudah? Nah, termasuk juga cicak. Cicak ini boleh dibunuh, tapi dibakar tidak boleh. Ya. Dan beberapa hewan yang memang boleh dibunuh karena ada nilai bahaya, baik bahaya secara akidah maupun bahaya secara keselamatan, keamanan tubuh atau diri, ya. Keselamatan diri lah itu ada hal-hal yang demikian. Tapi membunuhnya juga tidak boleh menyiksa. Kadang-kadang saya pernah melihat ya prihatin itu. Kita ini di rumah kita ini diserang tikus. Banyak kan gitu ya. Wah kita tangkap, kita lempar, kita bunuhlah. Gitu. Tapi tikusnya masih banyak saja. Akhirnya kita marah gitu. Karena jengkel kita ambil, kita kasih bensin. Kemudian kita bakar, kita lepas. Katanya asik. Nah ini tidak boleh. Membakar hewan untuk membunuh tidak boleh, ya haram. Dan dikatakan bahwasanya yang boleh membakar itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita makhluk tidak boleh membunuh sesuatu walaupun kita perlukan, itu dengan cara membakar tidak boleh hukumnya. Jelas ya? Nih, fa'alhamallahu taala al-kulla, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham atau kepahaman kepada semua, maksudnya kepada semua binatang tadi itu, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Diberi ilham apa? Kepahaman tentang apa? Al-istighfaru lahum jazaan li husni soni'ihim. Allah memberikan ilham agar binatang-binatang itu membaca istighfar lahum yang ditujukan demi para ulama atau para dai atau pengajak kebaikan.
Ya, begitu. Kenapa? Jazaan sebagai rasa terima kasih li husni soni'ihim atas kebaikan amalan para ulama yang mengajarkan kebaikan demi tidak mengganggu binatang-binatang tadi itu. Tidak mengganggu binatang-binatang. Ternyata mengganggu binatang itu ya tidak menyenangkan mereka. Karena tidak menyenangkan mereka, maka ya mereka tidak mengucapkan istighfar atau permohonan ampun kepada Allah bagi orang yang mengganggu. Sebaliknya, kalau ada orang yang mencegah agar orang lain atau dirinya tidak berbuat dolim terhadap hewan-hewan, binatang-binatang itu, ternyata binatang-binatang tersebut memohonkan ampun ya kepada orang yang mengajak kebaikan, khususnya para ulama atau juga para dai yang mengajarkan agar masyarakat tidak sampai berbuat dolim kepada para binatang. Luar biasa. Itulah ajaran syariat Islam. Sangat luar biasa, ya enggak? Nah, kadang-kadang kita kan enggak begitu. Kita ini ya sembarangan lah hidup ini ya. Asik-asik suka-suka kita aja kan begitu. Karena suka-suka kita akhirnya kita jalan-jalan ada hewan. Kadang juga ada anjing kita marah ini. Ini anjing, wes kita lempari aja gitu ya. Oh ini anjing karena anjing dianggap najis. Bahkan anjing ada yang mengatakan, oh ini hewan kafir ini. Wah ada hewan kafir sih ya. Akhirnya karena merasa ini kafir, wah kita lempari aja. Ada sebagian masyarakat demikian. Padahal tidak boleh seperti itu ya. Kalau ada anjing atau apa saja yang tidak membahayakan kita, ya sudah kita biarkan. Kecuali kalau membahayakan kita. Contoh misalnya ada macan. Nah ini kan kita sering ada macan yang membahayakan ya. Bisa memakan kita, ada macan, ada buaya ya. Yang bisa menerkam orang, memakan orang. Ada ular piton yang besar gitu. Kalau hewan tersebut tidak membahayakan kita karena dikurung misalnya. Ya kita tidak boleh mengganggunya kan. Ya, tapi tatkala lepas, kemudian mengejar masyarakat, apalagi sampai menerkam masyarakat, maka saat itulah bahaya bagi masyarakat. Bolehlah hewan tersebut baik singa maupun buaya maupun ular, piton dan lain sebagainya boleh dibunuh. Karena apa? Karena dianggap membahayakan masyarakat. Selagi hewan-hewan itu tidak membahayakan masyarakat, maka tidak ada hak bagi kita untuk membunuhnya. Jelas ya? Jelas? Nah, kita hormati mereka, kenapa? Dan kita senang pada mereka, bila perlu kita kasih makan mereka. Kenapa? Karena ternyata menurut hadis ini, hewan-hewan di atas muka bumi yang merasa berterima kasih kepada orang-orang yang baik hati, itu mereka memohonkan ampun kepada Allah ya. Agar apa? Agar ya dapat ampunan. Demi apa? Demi kebaikan sifat manusia terhadap dunia binatang. Jadi kita perlu juga menjadi ahli penyayang binatang. Kecuali terhadap binatang-binatang yang yang membahayakan masyarakat. Ya. Wa Nabi Musa, dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bahwasanya masalah ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm. Permisalan, contoh dari apa yang Allah mengutusku kata Nabi dengan hal itu minal huda wal ilmi, dari hidayah dan ilmu. Hidayah itu mengajak kebaikan dan ilmu juga pemahaman ya. Jadi kita atau Nabi Muhammad SAW itu diberi pemahaman oleh Allah SWT ya dah, atau menyebabkan orang lain mendapatkan hidayah karena ilmunya Nabi, karena ajakan Nabi, ya itu maksudnya. Kama sali ghaitsin asoba ardon, seperti hujan yang asoba ardon, menimpa tanah. Kan hujan itu
datang kemana-mana ya. Dan di mana-mana. Ada yang di hutan, ada yang di kota, ada yang di desa. Kan begitu kan? Ya, namanya juga hujan. Asoba ardon, menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'. Maka di antara tanah-tanah itu ya, ada sebuah apa ya kalau tanah namanya? Sepetak ya. Maka di antara tanah-tanah itu ada sebidang tanah atau sepetak tanah thayyibatun yang baik sifatnya. Apa itu baiknya? Qabilatil ma', dia itu bisa meresap air. Berarti tanahnya subur. Fa'ambatatil kala wal ushb al-katsir. Maka tanah yang subur yang menerima air hujan itu bisa menumbuhkan al-kala yaitu ilalang. Ilalang itu gambarannya adalah rumput, bukan rumput saja, tumbuh-tumbuhan yang biasa bisa dipakai makannya sapi, ya dah. Seperti apa ya? Rumput gajah, itu namanya ilalang, ya dah. Wal usyub atau rumput yang kecil-kecil. Itu bisa dipakai makan kelinci misalnya, ya, dan lain sebagainya tumbuh-tumbuhan. Maksudnya di sini al-katsir yang banyak sekali. Artinya tanah subur itu bisa bermanfaat seperti apa? Kalau orang butuh makanan-makanan yang harus diambil dari ladang, dari sawah, maka di sana ada tanah yang bisa menampung air sehingga tanahnya subur. Kita nanam apa saja, maka di situ akan tumbuh dengan baik. Itu adalah sifat tanah yang baik. Wakanat minha ajadzib. Ada juga di antara tanah-tanah atau bidang-bidang tanah itu ya, sebidang tanah yang apa? Ajadzib, keras dia ini. Ya, tapi amsakatil ma', dia bisa menampung air. Contoh bendungan, kan menampung air hujan, ya dah. Atau juga tanah biasa kemudian airnya meresap menjadilah air sumur. Paham ya? Jadi air sumur. Air sumur itu kan tidak langsung kan bisa menumbuhkan tanaman kan tidak. Beda dengan tanah yang subur. Tapi ini tanah sumur adalah tanah yang bisa memberikan air karena meresap air kemudian menyimpan jadilah sumber. Atau yang lebih mudah adalah bendungan. Ya, danau, bendungan, seperti itu ya. Itu adalah sifat tanah. Fanafa'allahu bihannas, maka Allah memberi manfaat terhadap tanah yang bisa menyimpan air, paling tidak adalah bendungan, ya dah, atau danau. Fasyaribu wasuku wazara'u, maka syaribu, mereka orang-orang itu syaribu minum dari air tersebut, wasaqau dan menyiram, memelihara tanamannya, wazara'u dan menanam di tempat-tempat yang subur. Artinya tanah itu tanah yang sangat manfaat. Tapi ada wa asoba ma ta'ifatun ukhra. Tapi ada juga air tadi itu menimpa bidang tanah yang lain. Pertama tadi ya, tanah yang pertama saya gambarkan adalah tanah yang subur. Yang kedua tanah yang bisa menyimpan air. Ini enggak. Ini menimpa tanah yang lain sifatnya. Tidak subur dan tidak bisa menyimpan air. Innama hiya qi'anun la tamsaku ma'an wala tumbitu kalaan. Ada satu bidang tanah ini yang tandus. Dia tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan pohon atau tanaman. Tidak manfaat jadi. Ya. Kemudian dikatakan fadzalika, hal itu mithlu manfakuha
fid dini wa nafa'ahu Allahu bima ba'atsani bihi fa'alima wa 'allama. Maka yang pertama, tanah yang subur itu ibarat manfakuha, orang yang memahami atau mempelajari fidinillah, di dalam agama Allah. Wa nafa'ahu Allahu bima ba'atsani, maka Allah memberi manfaat dengan apa yang aku Nabi ini diutus dengannya. Fa'alima, maka orang tersebut alima, paham, wa 'allama, dan mengajarkannya. Yaitu para ulama. Para ulama itu ibarat tanah yang subur. Jelas ya? Ibarat tanah yang subur. Yang kedua, demikian juga para ulama itu ibarat tanah yang bukan tandus, tanah yang keras tapi bisa menyimpan air, yang juga bisa memberi manfaat untuk irigasi dan lain sebagainya. Jelas ya? Tapi yang ketiga, bagian yang ketiga, wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursilta bihi. Tapi tanah yang tandus ibarat adalah orang yang tidak bisa menerima kebaikan apapun. Diberitahu tidak bisa menerima. Disuruh memberitahu orang lain kebaikan tidak mau, malas. Jadi dia ini tidak manfaat. Ya. Malam yakbal hudallah alladzi ursiltu bihi, yaitu orang yang tidak bisa menerima hidayah dari Allah yang aku, kata Nabi itu, diutus untuknya, atau untuk memberi hidayah atau menyampaikan hidayah atau mengajak agar orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang awam yang tidak mau peduli terhadap ajaran agama, tidak mau peduli terhadap majelis taklim, ya dah, seperti itu. Maka ini tidak ada manfaatnya. Fahumul awamul jahalah, yaitu orang-orang awam yang bodoh tapi tidak mau meningkatkan keilmuannya, tidak mau bertanya. Begitu. Sering kita ini mendengarkan, kasihan ada orang awam, orang tidak mengerti, ya. Tidak mau ngaji, tidak mau tanya, ya dah. Akhirnya melakukan sesuatu yang di luar dari aturan syariat. Nah, saya pernah mendapatkan begini, ada kejadian. Nah, kalau kita dalam keluarga dan mengerti syariat bahwa orang yang meninggal dunia itu kan ada harta waris. Ada harta waris. Harta waris itu kan harus dibagi kepada ahli warisnya. Lah orang yang pernah mengaji pasti tahu, kalaupun tidak bisa menghitung, minta hitungkan kepada yang paham, kan begitu ya. Tapi ada orang awam, begitu keluarganya meninggal dunia, ini hartanya disimpan. Disimpan, tidak mau dibagi. Akhirnya tanya, ini sudah sekian tahun, ada hampir 20 tahun tidak pernah dibagi. Loh kenapa? Takut. Loh kok takut? Padahal itu hak dari ahli waris. Saya tanya, loh yang mayitnya punya ahli warisnya? Punya. Yang mayitnya laki perempuan? Iya laki, seorang suami. Terus istrinya masih ada? Ada. Istrinya dapat warisan enggak? Ya itu enggak pernah dibagi. Terus ya dibiarkan saja. Hartanya ada. Punya anak enggak? Ya punya. Terus? Nah ini karena orang ini awam. Padahal semestinya begitu seorang itu meninggal dunia setelah pemakaman dan lain sebagainya, maka apa yang paling baik untuk dikerjakan adalah pembagian waris. Ya, karena pembagian waris itu menjadi fitnah biasanya. Oh ini enggak. Dan di antara anak-anak itu kan ada yang memerlukan uang untuk melanjutkan kehidupannya, ada yang sudah mapan, maka perlu dibagi waris. Nah, karena dia tidak belajar, maka dia tidak memahami apa-apa yang seperti hal ini. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tentang apa-apa yang perlu kita pelajari, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali itu dari saya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.